Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Yarisma Nugroho, kelas TR PKB, nomor absen 21, NIT 08 200 151 10. Sini saya mau presentasikan hasil dari tugas termodinamika. Nomor satu, tentukan ukuran prestasi dari sebuah mesin refrigerasi. Ukuran prestasi sebuah mesin navigasi biasanya diukur dengan coefficient of performance (COP). Didefinisikan sebagai rasio antara panas yang dihapuskan dari ruang yang diinginkan dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin tersebut. Semakin tinggi nilai COP, semakin efisien mesin refrigerasi tersebut. Soal nomor 2, apa yang dimaksud definisi dari COP Carnot? COP aktual dan efisiensi refrigerasi dan jelaskan. COP Carnot adalah perbandingan temperatur evaporasi dibandingkan dengan selisih temperatur Jurnal Mekanikal volume 7 nomor 1 Maret 2016 11 kondensasi dan evaporasi. Satuan temperatur yang digunakan dalam rumus COP Carnot adalah Kelvin. Efisiensi heat pump adalah perbandingan antara COP dengan COP Carnot coefficient of performance. Merupakan salah satu indikator pada suatu sistem refrigerasi yang sangat menentukan kerja dari sistem itu sendiri. Dengan melihat nilai COP pada satu sistem refrigerasi, kita dapat mengetahui kerja dari sistem tersebut. Apakah sistem bekerja sebagaimana mestinya atau tidak. COP aktual merupakan nilai suatu kerja aktual yang dimiliki oleh mesin refrigerasi yang dapat dicapai dengan bersamaan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan superheat dan subcool pada sistem refrigerasi kompresi uap dan bagaimana pengaruhnya pada kinerja sistem. Subcoolant dan superheated adalah salah satu proses siklus refrigerasi yang tidak sederhana. Subcoolant merupakan proses yang terjadi karena pembuangan kalor pada kondensor berjalan dengan lancar, sehingga perubahan fase dan refrigeran di akhir kondensor berupa campuran antara cair dan gas. Superheated terjadi bila sistem kekurangan refrigeran sehingga menyebabkan refrigeran yang keluar dari evaporator sepenuhnya berfasa gas. Selanjutnya soal apa yang dimaksud dengan rasio kompresi dan efek refrigerasi kapasitas pendinginan kalau dibuang di kondensor, kapasitas pemanasan dan kerja kompresor dan jelaskan. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Refrigerasi merupakan suatu proses untuk menghasilkan dan menjaga suatu beban pada dalam ruangan yang dikondisikan agar selalu dalam kondisi dingin. Refrigerasi ini sudah banyak dimanfaatkan dalam segala bidang dan digunakan hampir di setiap rumah, industri, dan transportasi. Seiring pusatnya perkembangan teknologi, kapasitas pendinginan menunjukkan kemampuan pendinginan sebuah mesin pendingin water chiller yang dapat diketahui dari beda temperatur air masuk dengan keluar mesin pendingin. Kondensasi merupakan proses yang terjadi di dalam kondensor. Kondensasi adalah proses pelepasan kalor dari sistem yang dapat menyebabkan uap berubah menjadi cair. Kapasitas pemanas merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada suatu sistem sebesar 1 OJ dan dapat mempengaruhi suhu di dalam greenhouse dengan cara menyerap atau melepaskan energi panas. Ketika AC dinyalakan, kompresor akan mulai memompa freon dalam bentuk cair dari unit luar kondensor ke unit dalam evaporator. Jumlah panas yang diserap dari ruangan akan mengubah freon cair menjadi uap. Kemudian, uap panas akan berkumpul hingga batas lalu menuju ke kompresor. Soal selanjutnya,
Apa yang akan terjadi dengan kinerja sistem bila tekanan kerja berlebih, kekurangan refrigeran, terdapat non-condensable gas dalam sistem, terjadi peningkatan temperatur lingkungan, tekanan evaporasi berkurang. Rasio kompresi yang tinggi membuat partikel udara dan bahan bakar terkompresi dalam kepadatan yang lebih bar dan tekanan tinggi. Sebagai akibatnya lebih boli bahan bakar yang dibakar. Masalah freonasi habis akan membuat AC menjadi tidak dingin, bahkan berisiko menyebabkan keracunan. Hingga saat ini freon masih digunakan untuk AC karena memiliki beberapa keunggulan berikut ini, yaitu harganya relatif murah sehingga hampir semua unit AC yang beredar di pasaran menggunakan freon sebagai komponen utama. Non-condensable gas itu sendiri dapat menyebabkan penurunan entalpi dalam perhitungan perolehan megawatt listrik pada turbin. Selain itu pula dapat menyebabkan korosi dan scaling pada peralatan produksi permukaan gas yang tidak dapat terkondensasi. Akan menempel lalu menumpahkan di sistem pemipaan. Tekanan evaporasi berkurang akan menyebabkan penurunannya tekanan penyemprotan pada freon menuju ke ruangan sehingga berdampak pada kurang dinginnya ruangan. Soal selanjutnya, sebutkan fungsi dari kompresor. Fungsi kompresor AC menghisap uap refrigeran dari evaporator, mengobatkan uap refrigeran sehingga temperatur dan tekanannya meningkat. Mengalirkan refrigeran ke seluruh sistem pendingin secara terus-menerus, mengubah tekanan sehingga refrigeran berpindah dari sisi lain yang bertekanan tinggi ke bagian tekanan rendah. Sebutkan jenis-jenis kompresor. Jenis kompresor yaitu satu kompresor torak, dan yang kedua sentrifugal, dan yang ketiga rotary, dan yang keempat scroll. Bagaimana cara prinsip kerja kompresor? Cara kerja kompresor bolak-balik pada kompresor yaitu torak bergerak maju mundur di dalam silindernya dengan panjang gerakan atau stroke sama dengan diameter silinder. Gerakan ini terjadi karena adanya poros senggol yang menerima gerakan dari motor listrik. Adapun cara kerja adalah ketika torak bergerak menjauh katup, tekanan akan berkurang. Tekanan di dalam kompresor yang lebih rendah daripada saluran hisap akan membuat refrigeran masuk ke dalam kompresor. Ketika torak mendekat katup, tekanan di dalam kompresor naik sehingga katup hisap menutup dan katup buang terbuka. Dan uap refrigeran mengalir ke saluran tekanan luar. Soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan piston displacement, efisiensi volumetrik, clearance factor, dan kompresor. Piston displacement adalah kapasitas mesin adalah volume dari semua piston di dalam silinder. Mesin pembakaran dalam yang diukur dari satu pergerakan maksimum dari atas ke bawah. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan satuan sentimeter kubik, liter, atau inci kubik di pasar Amerika Utara, efisiensi volumetris. Perbandingan volume gas yang masuk ke dalam silinder dalam tekanan atmosfer dengan volume langkah torak, efisiensi volumetris erat kaitannya dengan volume clearance. Clearance kompresor adalah kapasitas kompresor didefinisikan sebagai laju volume aliran yang sebenarnya, aktual GVM, atau gas yang dikompresi dan dialirkan pada kondisi suhu total, tekanan total, dan komposisi yang berlaku di saluran masuk kompresor. Soal selanjutnya, bagaimana hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor? Hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor, alat yang biasa digunakan untuk memompa bahan pendingin refrigeran agar tetap bersirkulasi di dalam sistem kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menaikkan tekanan dari uap refrigeran, menjadikan tekanan pada kondensor itu lebih tinggi dari evaporator yang bisa menaikkan suhu dari refrigeran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.